Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suprapti dengan NIM 2023143683. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Bagaimana agama menjamin kebahagiaan? Bahagia sering dihubungkan dengan sukses-sukses duniawi. Orang yang meraih kekayaan, kedudukan tinggi, dan popularitas sering disebut sebagai orang yang berbahagia. Banyak orang yang berbahagia secara semu. Tidak sedikit di antara mereka yang sukses duniawi ternyata hidup menderita, bahkan hingga bunuh diri. Rasa bahagia berhubungan dengan suasana hati, yakni hati yang sehat. Sedangkan suasana hati hanya bisa diciptakan melalui iman dan mengikuti petunjuk Al-Quran. Menelusuri konsep dan karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berpendapat bahwa kebahagiaan itu adalah perasaan senang dan tentram karena hati sehat dan berfungsi dengan baik. Hati yang sehat dan berfungsi dengan baik bisa berhubungan dengan Tuhan pemilik kebahagiaan. Untuk menggapai kebahagiaan itu mengharuskan adanya kondisi hati yang sehat. Maka yang perlu kita lakukan adalah mengetahui karakteristik hati yang sehat dan cara mengobati hati yang sakit agar hati dapat kembali sehat. Hati yang sakit adalah hati yang tidak berfungsi dengan semestinya. Fungsi hati adalah untuk makrifah kepada Allah, mencintai Allah, rindu kepada Allah, dan kembali kepada Allah. Apa saja sih faktor-faktor yang membuat hati manusia menjadi sakit? Yang pertama itu ada banyak bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Yang kedua, sering berangan-angan. Yang ketiga, kekenyangan. Yang keempat, terlalu banyak tidur. Yang kelima, berlebihan dalam melihat hal yang tidak berguna. Yang keenam, menggantungkan dirinya kepada selain Allah. Yang ketujuh, berlebihan dalam berbicara. Mengapa manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia? Kunci beragama terdapat pada fitrah manusia. Fitrah manusia adalah sesuatu yang melekat dalam diri manusia dan menjadi karakter atau tabiat manusia. Secara kebahasaan, fitrah bermakna suci, yang maksudnya suci dari dosa dan suci dari genetik. Maksud fitrah Allah dari ayat tersebut adalah bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai naluri beragama, yaitu agama tauhid. Maksud lainnya juga bahwa setiap manusia yang lahir dibekali agama dan yang dimaksud adalah agama Islam. Inti agama Islam adalah tauhidullah, mengganti kefitrahan yang ada dalam diri manusia, sama artinya dengan menghilangkan jati diri manusia itu, yang sangat tidak mungkin dan tidak boleh. Mengenali sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Argumen psikologis kebutuhan manusia terhadap agama. Sebagai makhluk rohani, manusia membutuhkan ketenangan jiwa, ketentraman hati, dan kebahagiaan rohani. Kebahagiaan rohani hanya akan didapat jika manusia dekat dengan pemilik kebahagiaan yang hakiki. Menurut teori mistisisme Islam bahwa Tuhan Maha Suci, Maha Indah, dan Maha Segalanya. Tuhan yang Maha Suci itu tidak dapat didekati kecuali oleh jiwa Sang Suci. Oleh karena itu, agar jiwa bisa dekat dengan Tuhan, maka sucikanlah hati dan segala kotoran dan sifat-sifat. Rangkuman tentang kontribusi agama dalam mencapai kebahagiaan. Tujuan hidup manusia adalah sejahtera di dunia dan
bahagia di akhirat. Dengan kata lain, dapat disebut juga bahagia di dunia dan akhirat. Kebahagiaan yang diimpikan adalah kebahagiaan dunia dan ukhrawi. Untuk menggapai kebahagiaan termasuk mustahil tanpa landasan agama. Agama yang dimaksud adalah agama tauhidullah. Mengapa kebahagiaan tidak mungkin digapai tanpa landasan tauhidullah? Sebab kebahagiaan hakiki itu milik Allah. Kita tak dapat meraihnya kalau tidak diberikan Allah. Untuk meraih kebahagiaan itu, maka ikutilah cara-cara yang telah ditetapkan Allah dalam agamanya. Jalan mencapai kebahagiaan selain yang telah digariskan Allah adalah kesesatan dan penyimpangan. Jalan sesat itu tidak dapat mengantar Anda ke tujuan akhir, yaitu kebahagiaan. Mengapa jalan selain yang telah ditetapkan Allah sebagai jalan sesat? Karena di dalamnya ada unsur syirik, dan unsur syirik adalah landasan teologis yang sangat keliru dan tidak diampuni. Jika landasannya salah, maka bangunannya yang ada di atas juga salah dan tidak mempunyai kekuatan alias rapuh. Oleh karena itu, hindarilah kemusyrikan supaya pondasi kehidupan kita kokoh dan kuat. Landasan itu akan kokoh dan kuat kalau berdiri di atas tauhidullah. Kesimpulannya adalah kebahagiaan dalam Islam adalah kebahagiaan autentik, lahir dan tumbuh dari nilai-nilai hakiki Islam dan mewujudkan dalam diri seseorang hamba yang mampu mewujudkan sifat taubat, melakukan introspeksi diri dan koreksi diri untuk selalu berpegang pada nilai-nilai kebenaran ilahiyah, mensyukuri karunia Allah berupa nikmat iman, Islam dan kehidupan, serta menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran dan keadilan dalam menjalani kehidupan pribadi, sosial dan profesional. Pada sisi lain, kebahagiaan itu menjadi tidak lengkap jika mewujudkannya dalam kehidupan konkret dengan jalan membahagiakan orang lain. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.